Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Indriani Van, NIM 14123063 dari Ekonomi Manajerial MK. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari UTS mata kuliah Ekonomi Manajerial. Soal yang pertama itu, diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah quantity demand sama dengan 500 min 3px min 2PY min 0,05 M plus 4A. Nah, di mana Q adalah jumlah barang yang diminta dalam ribuan unit. PX adalah harga barang X dalam ribuan rupiah. PY adalah harga barang Y dalam ribuan rupiah. M adalah pendapatan konsumen dalam jutaan rupiah. Dan AX adalah biaya iklan barang X dalam juta rupiah. Nah, misalkan barang X dijual seharga 235.000 per unit, barang Y dijual seharga 275.000 per unit, perusahaan menggunakan 500 juta untuk iklannya dan pendapatan konsumennya adalah 40 juta rupiah. Nah, 1A soalnya, berapa banyak barang X yang dibeli konsumen? Nah, saya menjabarkan seperti ini. Diketahui quantity demand sama dengan 500 min 3px min 2py min 0,05 M plus 4A. Px sebesar Rp235.000, PY sama dengan Rp275.000, AX sama dengan 500 juta rupiah, dan M adalah 40 juta rupiah. Nah, yang ditanya berapa banyak barang X yang dibeli konsumen? Nah, jawabannya quantity demand sama dengan 500 min 3px min 2py min 0,05 M plus 4A sama dengan 500 min 3 kali 235 min 2 kali 275 min 0,05 kali 40 plus 4 kali 500 sama dengan hasilnya itu 1.243.000 unit. Untuk soal B, apakah barang X dan Y merupakan substitusi atau komplementer? Nah, barang X dan barang Y adalah barang komplementer. Jadi ini tuh dilihat dari tandanya. Di depan 3px dan 2py itu jika sama itu maka disebut barang komplementer. Lalu untuk C, apakah barang X termasuk barang normal atau inferior? Jawabannya itu barang X termasuk barang inferior karena pada tanda ketiganya yaitu di depan 0,05 itu tandanya minus, berarti makin kaya seseorang itu tidak akan membeli barang itu. Untuk soal yang kedua, Anda berencana akan berbisnis kopi siap minum yang dipasarkan melalui gerobak Nomaden. Saat melakukan riset pasar dengan harga 25.000, ada penjualan 200 gelas per hari. Setelah harga diturunkan menjadi 20.000, penjualan naik sebesar 50 porsi per hari. Nah, untuk soal yang A, hitung elastisitas harga permintaan atau ED. Nah, saya menjabarkannya seperti ini. Diketahui P1 sama dengan 25.000, Q1 sama dengan 200 gelas per hari, P2 sama dengan 20.000, Q2 sama dengan 200 plus 50, jadi 250 gelas per hari. Untuk delta P, P2 min P1 sama dengan 20.000 min 25.000 sama dengan min 5.000. Untuk delta Q, Q2 min Q1 sama dengan 250 min 200 sama dengan 50. Yang ditanya itu hitung elastisitas harga permintaan atau ED. Jadi ED sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1 dikali P1 min P2 per Q1 min Q2 sama dengan 5 per min 5.000 kali 25.000 min 20.000 per 200 plus 250 sama dengan min 0,01 kali 45.000 per 450 sama dengan min 0,01 kali 100. ED sama dengan min 1 ataupun 1. Untuk soal B, jelaskan apakah permintaan elastis, inelastis, atau unitary. Nah, karena nilai mutlak elastisnya adalah 1, permintaan
kopi siap minum adalah elastisitas unitary. Artinya persentase perubahan kuantitas yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Untuk soal C, bagaimana dampak perubahan harga terhadap pendapatan total usaha Anda? Kita mencari total revenue-nya. R1 itu P1 kali Q1 sama dengan 25.000 kali 200 sama dengan 5 juta. TR2 sama dengan P2 kali Q2 sama dengan 20.000 kali 250, hasilnya juga sama 5 juta. Nah, untuk permintaan yang memiliki elastisitas unitary, perubahan harga itu tidak akan memengaruhi pendapatan total. Untuk soal yang ketiga, Anda adalah seorang konsultan bisnis berpengalaman. Sekali konsultasi dengan Anda, klien harus membayar 40 juta per jam. Suatu hari ada klien yang meminta pendapat Anda tentang rencana ekspansi usahanya. Diketahui data singkat klien sebagai berikut. Usaha sebelumnya, perusahaan mebel yang telah berjalan 15 tahun. Rata-rata revenue per tahun 132 miliar rupiah. EBITDA 45%, net profit margin 10%. Di tahun ini dan tahun depan diprediksikan net profit margin dapat turun hingga mencapai 7%. Aset kas dan setara kas perusahaan saat ini itu 50 miliar rupiah. Nah, ia datang pada Anda untuk bertanya apa yang sebaiknya ia putuskan. Ia juga telah memiliki beberapa alternatif, strategi, dan data. Nah, yang pertama itu melikuidasi perusahaannya sepenuhnya. Lalu yang kedua, meningkatkan jumlah anggota tim pemasaran untuk meningkatkan revenue sebesar 20% per tahun. Yang ketiga, membeli perusahaan mebel milik kompetitor seharga 40 miliar rupiah dengan prediksi payback-nya periode 15 tahun. Yang keempat, menginvestasikan semua kas dan setara kasnya untuk membangun bisnis baru di luar bidang mebel, namun belum ada ide di bidang apapun. Lalu yang kelima, suku bunga pinjaman bank adalah 5% per tahun. Lalu yang keenam, ada instrumen obligasi yang menawarkan kupon 9% per tahun. Nah, buatlah analisis dari kondisi tersebut dan saran Anda kepada klien tersebut. Lengkapi analisis Anda dengan framework yang ada di ilmu manajemen sesuai kebutuhan analisis Anda. Lalu juga buatkan perhitungan bisnis dari saran yang Anda berikan. Jawaban saya itu, untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal, framework SWOT atau Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats sangat cocok untuk menjadi alternatif strategi di perusahaan mebel milik klien ini. Strength-nya itu, yang pertama, pengalaman dan reputasinya yang sudah 15 tahun berkecimpung di dunia mebel. Lalu yang kedua, EBITDA margin 45% yang menunjukkan efisiensi operasional yang kuat. Lalu yang ketiga, likuiditas kuat, memiliki kas dan setara kas itu mencapai 50 miliar rupiah. Untuk yang weaknesses, yang pertama itu potensi penurunan profitabilitas. Prediksi NPM atau net profit margin turun dari 10% ke 7%. Lalu yang kedua, keterbatasan pemasaran. Yang ketiga, hanya bergerak di bidang mebel. Untuk opportunities-nya, yang pertama itu biaya pinjaman rendah. Suku bunga bank itu cuma 5%. Lalu yang kedua, potensi peningkatan revenue naik 20% melalui pemasaran. Untuk threats-nya, yang pertama, tekanan kompetensi dan harga. Lalu yang kedua, opportunity cost. Obligasi menawarkan 9% per tahun yang harus dijadikan benchmark minimal pengembalian dari investasi baru atau ekspansi. Nah, untuk perhitungan bisnis yang saya sarankan, perhitungan untuk strategi peningkatan pemasaran atau strategi SO, yaitu ada revenue, kondisi awalnya itu 132 miliar rupiah, kondisi barunya itu akan menjadi 158 miliar 400 juta rupiah. Untuk NPM prediksi dari 10% itu ke 7%. Jadi 7%-nya itu asumsikan tren penurunan terburuk. Untuk net profit atau NP itu kondisi awalnya itu 13 miliar 200 juta rupiah. Kondisi barunya itu akan menjadi 11 miliar 88 juta rupiah. Nah, meskipun NPM turun dari 10% menjadi 7%, strategi ini tuh mampu menghasilkan laba bersih sebesar 11 miliar
88 juta rupiah. Hal ini tuh mempertahankan profit dan memberikan alasan kuat untuk mengadopsi strategi ini. Lalu ada perhitungan untuk strategi akuisisi kompetitor atau strategi WO atau ST. Nah, jadi biaya akuisisi kan 40 miliar rupiah. Prediksi paybacknya 15 tahun. Jadi untuk menghitung arus kas tahunan yang dihasilkan itu annual cash flow sama dengan biaya investasi per payback period. Nah, sama dengan 40 miliar rupiah per 15 tahun, yaitu sebesar 2 miliar 670 juta rupiah per tahun. Untuk perhitungan ROI-nya, ROI sama dengan annual cash flow per biaya investasi, sama dengan 2 miliar 670 juta rupiah per 40 miliar, sama dengan 6,67%. Nah, ROI 6,67% lebih rendah dari opportunity cost investasi pasif atau obligasi 9% tadi, yang menjadikannya kurang menarik jika untuk memaksimalkan pengembalian modal. Selanjutnya itu ada perhitungan untuk strategi diversifikasi atau strategi WT. Nah, kas yang diinvestasikan itu 500 miliar rupiah. Tongkat pengembalian obligasi atau opportunity cost-nya itu kan 9%. Jadi minimal annual return sama dengan kas kali opportunity cost sama dengan 50 miliar kali 9% sama dengan 4 miliar 500 juta. Nah, setiap ide bisnis baru yang dipertimbangkan harus diprediksi dapat menghasilkan ROI atau NPV yang lebih tinggi daripada investasi pasif 9% atau net profit minimal besar 4 miliar 500 juta per tahun untuk membenarkan risiko yang lebih tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, dadah.